Kemudian saya akan baca sedikit dari uraian Asy-Syafi'i rahimahullah. Kata beliau, wa u'minu bi iradatihi ta'ala khairihi, bi iradatihi ta'ala khairahu wa syarrahu jami'an. Kata beliau, saya beriman kepada kehendak Allah. Allah menghendaki kebaikan dan kejelekan semuanya. Wa huma makhluqatani lillahi maqdurani 'alal ibad. Dan keduanya, kebaikan dan kejelekan itu, dua-duanya adalah makhluk Allah, ditakdirkan terhadap hamba. Ya, ini saya sudah sebutkan ya, yang ditakdirkan ada dua, ada yang baik dan ada yang apa? Ada yang jelek. Yang ditakdirkan ada dua, ada yang baik dan ada yang jelek. Sudah berlalu bersama kita kaidah yang keempat, dasar prinsip yang keempat, semua yang ditakdirkan adalah apa? Adalah makhluk Allah. Karena itu Asy-Syafi'i berkata, semua kebaikan dan kejelekan ini dari yang ditakdirkan, keduanya adalah makhluk Allah Ta'ala, ditakdirkan terhadap hamba. Ya. Kemudian beliau tekankan, man sya'allahu ayyakfur kafar, wa man sya'a ayyu'min aman. Siapa yang Allah kehendaki dia kafir, maka dia akan kafir. Siapa yang Allah kehendaki dia beriman, maka dia akan beriman. Sebab kehendak Allah itu harus terjadi. Iya. Allah menghendaki sesuatu, maka itu yang terjadi. Allah menghendaki ada yang kafir, dia akan kafir. Allah menghendaki ini beriman, maka dia akan apa? Dia akan beriman. Iya. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa qala, dan Syafi'i berkata, innal mu'tazila idza sallamul ilma khusimu. Kata beliau, sungguhnya kaum Mu'tazilah, ya Mu'tazilah ini ya pengikut Wasil bin Atha. Ya, mereka ini dari orang-orang yang mempelajari dasar-dasar filsafat. Ya, dan itu yang mereka pakai dalam beragama. Dan Mu'tazilah ini kelompok yang menyimpan dalam masalah takdir. Karena itu kelompok Mu'tazilah dinamakan sebagai kelompok Qadariyah. Kelompok Qadariyah. Ya, Qadariyah itu ada dua macam. Ada Qadariyah ekstrim. Ada Qadariyah ekstrim. Ini Ma'bad al-Juhani. Yang semisalnya, ya, mereka mengingkari ilmu Allah. Itulah tadi ucapan Ma'bad al-Juhani ya, saya sebutkan. Dia katakan perkara itu baru terjadi. Kalau baru terjadi, Allah baru tahu. Sebelumnya Allah tidak tahu. Ini karena artinya dia mengingkari apa? Mengingkari ilmu Allah. Yang pertama dan yang kedua, dia mengingkari bahwa segala sesuatu sudah dicatat di mana? Di Lauhul Mahfuz. Ya, sebab Allah baru tahu. Ya, menurut Ma'bad al-Juhani. Berarti dia mengingkari tingkatan yang pertama dan kedua dari tingkatan takdir. Ini bagi siapa yang mengingkari ilmu Allah, maka hukumnya mereka dianggap kafir, keluar dari Islam. Karena itu Imam Syafi'i di sini berkata, Mu'tazilah kalau mereka menerima ilmu Allah, dia akui tingkatan pertama tentang ilmu, khusimu, silahkan debat mereka. Boleh didebat. Agar supaya mereka rujuk. Ya, sebab kesesatannya di masalah lain. Jelas ya? Ya. Karena itu tadi saya katakan Qadariyah ada dua. Ada yang ekstrim, yang mengingkari tingkatan pertama dan kedua. Dasar pertama dan kedua. Ada Qadariyah yang sedang-sedang. Ya. Ini yang mengatakan bahwa perbuatan hamba itu perbuatannya sendiri, bukan perbuatan Allah. Kehendak hamba itu adalah kehendaknya sendiri, bukan kehendak apa? Bukan kehendak Allah. Jadi mereka berkata kehendak Allah adalah kehendak hamba adalah kehendaknya sendiri, perbuatan hamba itu adalah ciptaan hamba sendiri, bukan ciptaan Allah. Itu ucapan apa? Orang-orang Qadariyah. Nah, ini Mu'tazilah dua jenis. Jadi kalau dia mengingkari ilmu, para ulama sepakat siapa yang mengingkari ilmu Allah dianggap apa? Dianggap ia keluar dari Islam. Karena itu tidak perlu diajak berdebat. Ya, tapi kalau dia sudah menerima ilmu, ya, maka tidak ada masalah untuk didebat kalau dilihat ada maslahat. Sebab mereka juga ada orang Muslim yang menyimpang, perlu diluruskan jalannya. Ini mana ucapan Imam Syafi'i di sini. Jelas ya? Kata beliau, walam yardallahu syarr, walam ya'mur bihi, walam yuhibbahu, bal amara bi ta'ah, wa ahabbaha, wa radiyaha. Ya. Kemudian Imam Syafi'i menjelaskan bahwa Allah tidak ridha kepada kejelekan. Allah tidak pernah memerintah dengan kejelekan. Allah tidak pernah cinta kepada kejelekan. Jelas ya? Bal amara bi ta'ah, bahkan Allah perintah dengan ketaatan, wa ahabbaha, dan Allah cinta kepada ketaatan, wa radiyaha, dan Allah ridha dengan ketaatan itu. Baik.
Ya, sini beliau terangkan ya tentang masalah iradah tadi, penekanan. Ya. Apakah arti ucapan Imam Syafi'i ini kejelekan itu tidak ada, tidak ditakdirkan? Jawabannya ada, itu sudah ditakdirkan, kita lihat. Tapi beliau ingin menjelaskan bahwa kejelekan itu Allah tidak mencintainya. Allah tidak pernah memerintahnya. Jelas ya? Ya, karena kita sudah tahu tadi iradah terbagi berapa? Terbagi dua, ada kauniyah dan ada syar'iyah. Jelas? Baik, kemudian kata Imam Syafi'i rahimahullah, beliau berpindah ke pembahasan lain. Selesai sudah ya pembahasan takdir. Kemudian beliau berkata, wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allah yab'atsu man fil qubur. Sungguhnya hari kiamat itu akan datang, tidak ada keraguan padanya, dan sungguhnya Allah akan membangkitkan siapa yang ada di alam kubur. Sini beliau mulai masuk ke dalam pembahasan keimanan kepada hari akhirat. Ya, beliau bercerita bahwa hari kiamat akan datang, tidak ada keraguan. Ya, dan ini keyakinan umat Islam seluruhnya. Ya, perkara yang disepakati. Ya, dan ini yang menjadi sebab kafirnya kaum musyrikin, karena mereka mengingkari hari kebangkitan dan mereka menganggap bahwa orang yang dikubur tidak akan dibangkitkan. Wa annal jannata wan nara haqqun wa huma makhluqatani. Kemudian Imam Syafi'i berkata, sesungguhnya sorga dan neraka adalah hak, perkara yang benar adanya. Ya, dan keduanya sorga dan neraka ini makhluqatani. Ya, adalah dua yang sudah dicipta, sudah ada sorga dan neraka. Ya, jadi sorga dan neraka sekarang ini sudah ada. Jelas ya? Sudah ada dan sudah dicipta. Nah, baik. Ini dari hal yang perlu diyakini. Ya. Nah, karena di dalam Al-Quran Allah berfirman, Jannatu adnin, ya, tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Di sejumlah ayat dikatakan, uiddat lil muttaqin, sorga yang telah disiapkan untuk orang yang bertakwa. Kalimat telah disiapkan menunjukkan sudah selesai, sudah ada sorga itu. Ya, demikian pula firman Allah tentang neraka, uiddat lil kafirin. Neraka itu telah disiapkan untuk apa? Orang-orang kafir. Iya. Jadi sorga dan neraka sudah ada dan sudah dicipta. Sudah ada dan sudah dicipta. Iya. Wa anna adabal qabri wa su'ala munkarin wa nakirin wal mizana wal hisaba wal khawda wal hawda wal syafa'ata wal sirata haqqun. Kata beliau, ya, sesungguhnya adab kubur adalah suatu hal yang benar adanya. Demikian pula pertanyaan munkar dan nakir. Demikian pula timbangan pada hari kiamat. Demikian pula hisab. Demikian pula telaga. Demikian pula syafaat. Dan demikian pula jembatan As-Sirat. Ya, ini sejumlah keyakinan berkaitan dengan alam akhirat. Pertama tentang adab kubur. Ya. Kehidupan di alam kubur. Ya. Kehidupan di alam kubur. Di sini Imam Syafi'i hanya menyebutkan adab kubur saja. Berarti di kubur itu cuma ada siksaan saja, tidak ada kenikmatan. Ya. Jawabannya tidak, bukan itu maksud beliau. Beliau singgung di sini adab kubur karena banyak orang yang mengingkari adabnya. Kenikmatannya dia tetapkan, tapi adabnya dia apa? Dia ingkari. Karena itu Imam Syafi'i hanya menyinggung yang diingkari. Ya, jelas ya? Kehidupan di kubur, ya, alam kubur itu adalah hal yang ditetapkan di dalam Al-Quran. Banyak dalil di Al-Quran yang menjelaskan. Ya, di antara dalil adalah ayat di surah Ghafir tentang kisah Fir'aun. Iya. An-naru yu'raduna 'alaihim guduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumu as-sa'a adkhilu ala fir'auna ashadda al-'adab. Neraka itu ditampakkan kepada Fir'aun dan pengikutnya pagi dan petang. Perhatikan, neraka ditampakkan kepada Fir'aun dan pengikutnya pagi dan apa? Pagi dan petang. Ini di mana? Hah? Di dunia? Ya, Fir'aun dan pengikutnya sudah binasa. Di akhirat? Jawabannya bukan. Karena di ayat setelahnya, wa yawma taqumus sa'a adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Dan hari kebangkitan masukkan Fir'aun, masukkan pengikut Fir'aun kepada siksaan yang lebih pedih. Ya. Jadi di hari kiamat lain lagi siksaannya. Ini neraka ditampakkan pagi dan petang di mana? Bukan di dunia, bukan pula di hari kiamat. Kalau begitu di mana?
Ya inilah kehidupan di mana? Namanya di alam barzakh, di alam kubur namanya. Jelas ya? Baik. Ini salah satu ayat dalam Al-Quran. Ya. Dan banyak lagi ayat-ayat yang lainnya. Ada sekitar 8 atau 10 ayat dalam Al-Quran yang menunjukkan makna ini. Adanya siksaan di alam kubur. Ya, waktu membatasi kita ya, saya tidak bisa menguraikan seluruh ayat-ayatnya. Dan dari hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya mutawatir menjelaskan tentang kehidupan di alam kubur. Diceritakan bagaimana seorang mukmin apabila dia meninggal, ya, datang malaikat menjemputnya. Kemudian setelah dicabut ruhnya dibawa ke langit. Ya, ditanya oleh penjaga langit, siapakah ruh yang baik ini? Maka disebut namanya, dia adalah fulan bin fulan. Kemudian dibukakan pintu langit, naik lagi ke langit berikutnya. Ya, kemudian dibukakan pintu langit sampai ke Illiyin. Kemudian Allah perintah supaya ruh hambanya dikembalikan ke jasadnya di kubur. Maka duduklah hamba ini, kemudian datanglah Munkar dan Nakir bertanya. Ya, man rabbuka, man nabiyuka, madinuka. Si hamba menjawab dengan mudahnya. Dijawab dengan mudahnya. Ya. Setelah itu dibukakan untuknya, dilapangkan untuknya kuburnya sejauh mata memandang. Iya. Dan dibukakan untuknya celah dari sorga. Kemudian datang orang yang sangat indah rupanya, menemaninya. Ya. Dia berkata, siapakah engkau? Ya. Orang tersebut berkata, aku adalah amalan solehmu di dunia. Tidurlah engkau hingga hari kiamat, hari kebangkitan. Ini kehidupan di mana? Di alam kubur, kenikmatan. Sebaliknya, seorang kafir kalau meninggal, dalam sebuah riwayat seorang yang munafik, dalam sebuah riwayat kalau seorang yang fajir meninggal, malaikat datang dengan sangat bengis, dicabut ruhnya sampai kadang matanya mengikuti, ruhnya keluar. Begitu sampai ke langit, ya, penjaga langit berkata, siapakah ruh yang busuk ini? Maka dikatakan dia adalah fulan bin fulan. Maka Allah memerintah supaya ia dilemparkan, tidak diterima di langit. Dilemparkan hingga ia tersungkur masuk ke dalam jasadnya. Datanglah Munkar dan Nakir bertanya. Ya. 3 pertanyaan. Tiap kali dia ditanya, dia hanya menjawab, ha la adiri. Sami'tu an-nasa yaquluna syai'an faqultuhu. Dia berkata, ha saya tidak tahu. Saya mendengar manusia ya berucap seperti itu, saya juga ikut mengucapkannya. Diperhatikan ya. Ya. Padahal pertanyaan siapa Tuhanmu, apa agamamu, siapa nabimu, ini mungkin dari TK kita sudah apa? Kita sudah hafal. Tapi di alam kubur, orang ini berkata, saya hanya mendengar manusia berucap seperti itu, saya juga ikut mengucapkannya. Tidak bermanfaat baginya. Tidak bermanfaat baginya. Ya, karena itulah sangat wajib seorang itu mempelajari dari perkara akidahnya. Ya. Saya heran di kehidupan dunia ini, banyak hal yang menakjubkan sebenarnya. Ya. Subhanallah, kalau seorang ya dalam keperluan dunianya, kadang dia belajar 4 tahun untuk menyelesaikan kuliah, tidak ada habisnya. Kadang untuk masuk ke dalam sebuah program dia kursus sekian bulan. Ada waktu subhanallah kalau kewajiban dunianya. Tapi kewajiban agamanya, ya jangankan berpikir kursus sehari 2 hari, beberapa saat saja kadang sulit dia berpikir. Apalagi kalau dia ingin berpikir, dia ingin berangkat kursus untuk mempelajari ilmu akidah, ya selama sebulan 2 bulan. Mungkin jarang yang berpikir seperti itu. Padahal ini adalah kewajiban yang sangat wajib baginya, hal yang menentukan sorga dan nerakanya. Iya. Karena itulah seorang hamba hendaknya memberikan waktu dengan baik, bersikap adil pada dirinya, Dia tunaikan hak-hak kita sebagaimana mestinya. Jadi ketika dia ditanya di alam kubur, tiap kali dia ditanya tidak bisa menjawab, maka ia dipukul dengan apa? Dengan mitraqah, dengan gada. Tiap kali dipukul, ya, dia menjerit sekuat-kuatnya, terdengar oleh seluruh makhluk kecuali jin dan manusia. Dia kata jin dan manusia mendengar jeritan orang yang dikubur ini, mereka akan langsung tersungkur mati. Ya. Dan Nabi kabarkan, gada yang dipakai memukul ini, mitraqah ini, palu yang dipakai memukul ini, andai kata dipukulkan gunung Uhud, akan hancur gunung Uhud itu berkeping-keping. Ini kehidupan di alam kubur. Lalu disempitkan kuburannya sampai menghimpit orang yang dikubur ini, tercerai-berai tulang belulangnya. Kemudian dibukakan celah dari api neraka. Datanglah orang yang sangat jelek rupanya, menemaninya. Ya. Dia berkata, aku adalah amalan jelekmu di dunia. Jelas ya? Maka ini kehidupan alam kubur diterangkan oleh Rasulullah sangat jelas. Maka ucapan Imam Syafi'i,
Ya, kita wajib mengimani adanya adab di dalam kubur. Kemudian kata beliau, wa munkar wa nakir, wa soal munkar dan nakir. Pertanyaan munkar dan nakir. Juga saya sudah terangkan tadi ya. Kemudian juga wajib kita imani tentang al-mizan, tentang timbangan. Ya. Ada timbangan pada hari kiamat yang menimbang amalan-amalan hamba. Iya. Yang menimbang amalan-amalan hamba. Jadi timbang semua amalannya. Ya. Timbangan ini timbangan yang sangat adil. Semua yang baik, yang jelek, semuanya ada timbangannya. Allah berfirman, "Wa nadha'ul mawazin al-qista li yaumil qiyamah, fala tudlamu nafsun syai'a, wa in kana mithqala habatin min khardalin, ataina biha wa kafa bina hasibin." Dan kami meletakkan timbangan-timbangan keadilan pada hari kiamat. Maka tidak satu jiwa pun yang terdolimi. Walaupun yang dia lakukan hanya sebesar biji khardal, kami akan datangkan amalan itu. Dan cukuplah kami sebagai sebaik-baik yang menghisap. Semuanya ditimbang. Jelas ya? Dan timbangan ini, ya, pada hari kiamat, kadang yang ditimbang amalan solehnya, kadang yang ditimbang catatan-catatan amalan, dan yang kadang yang ditimbang orangnya langsung ditimbang. Nah itu datang dalam sebagian hadits, yu'ta bi rajulin yaumal qiyamah la yuzanu 'inda Allahi janaha ba'udah. Akan didatangkan seorang lelaki gemuk pada hari kiamat. Ya, timbangannya tidak seberat sayap nyamuk. Ya. Jelas ya? Maka kadang orangnya langsung yang ditimbang. Kadang orangnya, kadang amalannya, dan kadang catatan apa? Catatan amalan. Iya. Ini beberapa hal yang berkaitan dengan timbangan. Kemudian wal hisab. Akan ada hisab. Iya. Hisab ini adalah seorang ditanya terhadap setiap amalan yang dia lakukan. Iya. Dan kalau dia sudah dihisab, iya, pasti dia disiksa. Ya. Dinikash hisabnya, maka dia disiksa. Nah itu Nabi berkata, wa man nuqishal hisaba uddib. Siapa yang hisabnya dinikash, dipertanyakan, pasti dia disiksa. Dan ada hisab bentuknya ringan, yaitu disebut dengan ard. Ditampakkan saja catatan amalannya, diperlihatkan catatan amalannya. Ini ard namanya. Ditampakkan. Dan kalau di ard, itu baru dia lihat. Belum tentu dia disiksa. Tapi kapan dia dipertanyakan, itu pasti dia sudah kena siksaan. Dihisab. Jelas ya? Baik. Dan ini hisab sangat banyak sekali penjelasannya di dalam Al-Quran. Ya. Wa amma man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Siapa yang diberi kitabnya dengan tangan kanannya, maka dia akan dihisab dengan hisab yang ringan. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fasawfa yad'u thubura. Adapun mereka yang dihisab menerima kitabnya dari belakang punggungnya, maka dia akan menjerit dengan sekuat-kuatnya. Nah, baik. Jadi ini yang disebut dengan hisab. Kemudian kata Asy-Syafi'i wal haudha, kita imani tentang telaga pada hari kiamat. Pada hari kiamat ada telaga. Setiap nabi itu punya telaga. Setiap nabi punya telaga. Dan setiap dari umat nabi akan minum dari telaga nabinya masing-masing. Iya. Kalau Nabi Muhammad misalnya, umat Nabi Muhammad ingin minum di telaga Nabi Nuh, itu tidak mungkin. Akan diusir ia dari telaga Nabi Nuh. Jelas ya? Maka semuanya kalau ingin minum, datang kepada nabinya masing-masing. Datang kepada nabinya masing-masing. Dan harus diketahui bahwa telaga Nabi SAW ini, iya, luasnya dan lebarnya sama panjangnya. Iya. Luasnya dan lebarnya sangat panjangnya. Ada beberapa riwayat yang menjelaskan ukurannya. Ya. Sebagian riwayat mengatakan luas dan lebarnya perjalanan 1 bulan penuh. Perjalanan 1 bulan penuh. Dan telaga ini letaknya sama dengan kejadian pada hari kiamat. Sebab manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Dan padang mahsyar ini adalah bumi yang telah diganti. Bumi yang telah diganti. Karena dalam Al-Quran Allah berfirman, Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Hari tatkala bumi diganti selain dari bumi yang ada. Demikian pula langit diganti selain daripada langit yang ada. Ya, maka mereka semua berkumpul di padang mahsyar. Dan telaga itu di padang mahsyar tempatnya. Telaga Nabi SAW diberikan sifat.
Ya. Airnya lebih putih daripada susu. Lebih mengkilat daripada perak. Lebih harum daripada wangian kasturi. Lebih manis daripada madu. Ya. Siapa yang minum darinya satu teguk, dia tidak akan haus selama-lamanya. Tidak akan haus selama-lamanya. Ini telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan bahwa telaga ini bejananya seperti bintang di langit banyaknya. Pembahasan seperti bintang di langit di dalam hadis ini oleh para ulama disebutkan dua manfaat. Manfaat yang pertama indahnya dan eloknya gelas-gelas minum yang dipakai minum dari telaga. Kemudian yang kedua, karena disebutkan seperti bintang di langit, menunjukkan bahwa jumlah gelasnya ini sangat banyak. Ya. Orang tidak perlu berebutan gelas atau antri untuk minum. Ya, sangat mudah untuk dia minum di telaga. Tapi harus diketahui bahwa tidak semua orang minum dari telaga ini. Ada orang-orang yang diusir dari telaga. Diusir dari telaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, inilah pentingnya kita membahas keyakinan seputar masalah telaga ini. Supaya kita mengetahui bahwa ada telaga Rasulullah. Ya. Kita banyak berdoa semoga kita digolongkan dari orang-orang yang minum dari telaga itu. Kemudian ada orang-orang yang diusir dari telaga. Ya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, ya, ketika beliau melihat sebagian umatnya diusir dari telaga, beliau berkata, ummati ummati, umatku umatku. Maka dikatakan kepada beliau, innaka la tadri ma ahdathu ba'daka. Sungguhnya engkau tidak mengetahui apa yang mereka ada-adakan setelahmu. Ya. Maka orang-orang yang diusir dari telaga ini adalah orang-orang yang mengada-adakan perkara baru dalam agama. Masuk di dalamnya orang yang murtad. Masuk di dalamnya orang yang berbuat bid'ah. Ini dikhawatirkan sekali diusir dari telaga. Dan masuk pula di dalamnya orang yang berbuat dosa dan maksiat. Iya. Karena kalimat mengada-adakan perkara baru. Iya. Sungguhnya engkau tidak mengetahui apa yang mereka ada-adakan setelahmu. Iya. Karena itulah bagi siapa yang ingin minum dari telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hendaknya dia menjaga dirinya selalu menjadi pengikut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang benar, selalu berjalan di atas tuntunan dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berikutnya wasyafaah, penjelasan tentang syafaat. Iya. Ini juga dari hal yang diimani. Dan pembahasan syafaat ini pembahasan yang sangat luas. Ya. Dan Imam Syafi'i di sini karena dia di pembahasan pada hari kiamat, ya, yang beliau maksudkan adalah syafaatul udma yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Di mana pada hari kiamat seluruh manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Dari awal sampai akhirnya. Semuanya berkumpul di padang mahsyar. Ya, mereka menanti hari hisab. Allah murka dengan kemurkaan pada hari itu. Tidak pernah Allah semurka itu. Iya. Matahari didekatkan di atas kepala. Ya, kengerian yang luar biasa. Seluruh manusia dikumpulkan dalam keadaan telanjang. Tidak beralas kaki. Belum dikhitan. Ya, Aisyah pernah berkata, ya Rasulullah, kalau begitu saling melihat. Kata Nabi, wahai Aisyah, keadaan lebih dahsyat daripada itu. Saking dahsyatnya tidak ada kesempatan untuk menoleh kepada yang di kanan dan kirinya. Semua orang ketakutan memikirkan dirinya. Ini hari yang sangat mengerikan. Satu hari pada hari kiamat, dalam Al-Quran ada yang menyebutkan seperti 1000 tahun. Ada satu hari seperti 50.000 tahun. Ya. Ya. Ada yang seperti 1000 tahun, ada yang seperti 50.000 tahun. Jelas ya? Ini satu hari. Bayangkan, bisa dipikirkan bagaimana matahari yang terbit sedemikian lamanya. Maka manusia pun panik. Mereka mendatangi para nabi dan para rasul. Mulai mereka datang kepada Nabi Adam. Ya. Mereka manusia meminta kepada Nabi Adam supaya memohon kepada Allah hisab dipersegera. Ya. Hisab dipersegera. Nabi Adam menyebutkan bahwa beliau pernah berbuat dosa. Ya. Dan beliau berkata, padahal dosa beliau sudah diampuni. Ya. Bersamaan dengan itu beliau masih memikirkan jangan sampai ini akan memberatkan beliau. Karena itu beliau berpikir, nafsi, nafsi. Yang saya pikirkan adalah diriku, diriku. Datanglah kalian kepada Nabi Nuh. Dia adalah awal Rasul di muka bumi. Datang kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh juga berkata, nafsi, nafsi.
Datang kepada nabi yang lainnya semuanya berkata nafsi, nafsi. Perhatikan, para nabi dan para rasul saja berkata apa? Diriku dan diriku. Sampai akhirnya mereka datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad berkata, ana laha, ana laha. Memang saya yang dipilih untuk hal itu oleh Allah. Ya, ini adalah kekhususan Nabi, syafaatul utma. Maka Nabi pun berdiri mendatangi singgasana Allah. Kemudian beliau sujud, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah dengan pujian-pujian. Yang kata Nabi dibukakan untukku pujian-pujian, memuji Allah yang hari ini saya belum pandai untuk mengucapkannya. Jadi pada hari kiamat dibukakan untuk beliau pujian-pujian itu. Ya, terus beliau memuji Allah hingga Allah berfirman kepadanya, ya Muhammad, wahai Muhammad, angkatlah kepalamu. Ya, berucaplah engkau akan didengar. Mintalah engkau akan diberi. Berilah syafaat, engkau akan disyafaati. Maka Nabi Muhammad pun memohon kepada Allah agar supaya hisab dipersegera. Hisab dipersegera. Ya. Begitu masuk waktu hisab, itulah yang disebutkan di dalam Al-Quran, wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan datanglah Rabbmu beserta para malaikat bersaf-saf. Ini semuanya adalah apa? Untuk hisab. Dan perhatikan ya, bagaimana Allah datang beserta para malaikat. Ya, malaikat ini tentara Allah, tidak mengetahui berapa jumlahnya. Semuanya datang. Ya, hal yang sangat mengerikan sekali. Ya. Neraka Jahannam didatangkan dalam keadaan diikat dengan 70.000 tali. Satu tali ditarik oleh 70.000 malaikat. Dari jauh neraka Jahannam sudah menumpahkan kemurkaannya, kemarahannya. Terdengar golakan dan suara golakan yang mendidih-didih, ya, dari jauh. Maka manusia sebagaimana yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu ar-rahman, laisa bainahu wa bainahu tarjuman. Tidak seorang pun di antara kalian kecuali Allah Ar-Rahman akan berbicara langsung kepadanya. Ya. Dia melihat ke sebelah kanannya, dia tidak melihat kecuali amalan yang telah dia lakukan. Dia melihat ke sebelah kirinya, dia tidak melihat kecuali amalan yang telah dilakukan. Dia melihat di depannya, dia tidak melihat kecuali neraka yang ada di depannya. Ya. Dan ini semuanya keadaan akan dialami oleh setiap insan di atas muka bumi ini. Kejadian-kejadian pada hari kiamat. Ini yang disebut dengan asy-syafa'ah. Ya, penjelasan jadi syafaat tadi itu Nabi Muhammad bermohon kepada Allah agar supaya manusia diberikan kemudahan, dipersegera hisab mereka. Ini namakan syafaat. Syafaat itu sendiri dari arti bahasa, syafaat adalah lawan kata dari genap. Bermakna lawan kata dari ganjil. Lawan kata dari ganjil. Jadi syafaat itu bermakna genap. Kenapa dia dikatakan genap? Karena ada yang membantunya, akhirnya seakan-akan dia tidak sendiri. Menjadi dua orang. Jelas ya? Nah, ya, saya sudah gambarkan tadi bagaimana syafaat ya. Pemilik syafaat adalah Allah. Yang akan disyafaati oleh manusia adalah manusia di padang mahsyar. Yang memohon syafaat adalah siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi syafaat ada 3 sudut. Ada pemilik syafaat Allah Subhanahu wa taala, ada Nabi Muhammad, ini yang apa? Memohonkan syafaat, dan ada manusia. Ini yang mereka yang disyafaati. Jadi manusia ini tatkala Nabi Muhammad memohonkan untuk mereka, maka ini seakan-akan mereka genap. Ada yang mendampinginya. Maka itulah yang disebut syafaat. Karena itu dalam definisi istilah, para ulama mendefinisikan bahwa syafaat adalah at-tawassutu lil ghairi li jalbil maslahah atau li daf'il madarrah. Ya. Syafaat itu adalah menjadi perantara untuk orang lain guna mendapatkan kebaikan atau menolak bahaya. Itu yang disebut dengan syafaat. Jelas ya? Syafaat itu banyak bentuknya, ya, beraneka ragam. Untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam ada 8 jenis syafaat yang Allah berikan kepada beliau. Ya, 3 jenis kekhususan Nabi, dan jenis syafaat yang lainnya bersyirikat ya di dalam memberi syafaat Nabi Muhammad, para nabi yang lainnya, juga para malaikat, orang-orang saleh dan seterusnya. Iya, baik. Ini agak panjang ya uraian syafaat, tapi saya anggap cukup dengan poin pembahasan itu. Kemudian kata beliau, was-sirata haqqun. Dan jembatan itu adalah hal yang hak. Jembatan adalah hal yang hak. Nah, ini jembatan yang dihamparkan di atas apa? Neraka Jahannam.
Ya, jembatan ini ya disifatkan di dalam ayat Al-Qur'an. Ya, dan disifatkan di dalam hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajjil ladzina ittaqaw wa nadaru adh-dhalimina fiha jithiya." Tidak seorang pun di antara kalian kecuali akan mendatangi neraka atau mendatangi jembatan yang dihamparkan di atas neraka jahanam. Iya. Tidak seorang pun di antara kalian kecuali dia akan mendatangi jembatan yang dihamparkan di atas neraka jahanam. Itu sudah merupakan ketentuan dari Rabbmu yang telah dipastikan. Jadi semua orang pasti melaluinya. Tsumma nunajjil ladzina taqaw. Kemudian kami menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Kemudian kami akan menjatuhkan orang yang zalim di dalamnya, ya, dalam keadaan berlutut. Nah, sirat ini diterangkan dalam sebagian hadits bagaimana sifatnya. Dia sangat licin, lebih tipis dari rambut, lebih tajam dari pedang. Ya, kemudian ada seperti duri-duri sa'dan. Ya, mungkin kalau dibahasakan seperti jangkar yang sangat besar, menyambar-nyambar, berduri. Ya. Kira-kira siapa yang bisa melewati jembatan ini? Ini di atas neraka jahanam, waliyadzubillah. Ya. Di penghujung jembatan, para nabi berdiri. Mereka berdoa, Allahumma sallim, sallim. Ya Allah, berilah keselamatan, berilah keselamatan. Manusia melaluinya sesuai dengan kadar amalannya. Sesuai dengan kadar amalannya. Ada yang melaluinya seperti angin, ada yang seperti kilat, seperti angin, ada yang seperti menunggang kuda, seperti berlari, berjalan, ada yang merangkak. Ya, ingat, yang tidak bisa melewatinya di bawahnya adalah apa? Neraka jahanam, waliyadzubillah. Setelah as-sirat ini, di depannya adalah sorga. Di bawahnya neraka, setelahnya adalah apa? Setelahnya adalah sorga. Baik, ini semuanya kejadian pada hari kiamat. Kemudian kata Imam Syafi'i, wa anna syafa'ata li ahli al-kaba'iri min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sekarang beliau menjelaskan tentang syafaat untuk pelaku dosa besar. Jadi syafaat itu banyak. Salah satunya ada syafaat untuk pelaku dosa besar. Ya, syafaat yang lainnya itu tidak diingkari oleh ahlul bid'ah. Tapi yang diingkari adalah syafaat untuk siapa? Pelaku dosa besar. Karena itu Imam Syafi'i khusus membawakan masalah ini di sini. Ya. Orang-orang Khawarij dan Mu'tazilah mengingkari ini. Mereka mengatakan pelaku dosa besar itu pada hari kiamat kekal di dalam neraka. Pada hari kiamat kekal di dalam apa? Neraka. Tidak ada syafaat bagi mereka. Nah, ini adalah pendapat yang batil. Sebab Nabi SAW sendiri bersabda, syafaati li ahli al-kaba'iri min ummati. Aku memberi syafaat kepada orang yang berlaku dosa besar dari umatku. Nah, baik. Kemudian kata beliau, wa anna Allah yajzil ibada bi a'malihim. Dan sungguhnya Allah memberikan pahala kepada hamba sesuai dengan amalan-amalan mereka. Ya, sesuai dengan amalan-amalan mereka. Liyajziyal ladina ahsanu bil husna. Ya. Untuk memberikan pahala kepada orang yang berbuat baik dengan kebaikan pula. Man amila salihan fali nafsihi wa man asaa fa 'alaiha. Siapa yang beramal salih, maka itu untuk dirinya sendiri. Dan siapa yang berbuat jelek, dia sendiri yang akan menanggungnya. Kemudian kata beliau, wala ukaffiru ahadan min ahli tauhid bidambin wa in amila bil kaba'ir wa ukiluhum ila Allah azza wa jalla. Kata beliau, dan saya tidak mengkafirkan seorang pun dari ahlul kiblat. Ya, saya tidak mengkafirkan seorang pun dari umat Nabi Muhammad yang berbuat dosa besar. Dari ahli tauhid yang berbuat dosa besar. Wa in amila bil kaba'ir, walaupun dia melakukan dosa besar. Walaupun dia melakukan dosa besar. Dan saya menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Azza wa Jalla. Sekarang Imam Syafi'i ingin membuka pembahasan, ya, bahwa pelaku dosa besar itu tidak dikafirkan. Ya, dan ini keyakinan ahli sunnah menyelisihi keyakinan al-wa'idiyah dari kalangan al-khawarij dan mu'tazilah. Orang-orang khawarij dan mu'tazilah berkata bahwa pelaku dosa besar di akhirat hukumnya adalah kekal di dalam neraka. Adapun hukum dunia, kalau orang-orang khawarij
pelaku dosa besar adalah kafir. Kalau orang-orang Mu'tazilah, pelaku dosa besar bukan kafir, bukan mukmin, tapi fi manzilatin baina manzilataini, antara dua kedudukan, bukan kafir dan bukan apa? Bukan mukmin. Dan ini semuanya batil. Iya. Sebab pelaku dosa besar, pelaku dosa itu masih disebut mukmin, masih disebut muslim oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma." Apabila ada dua kelompok dari kaum mukminin saling berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Sekarang saya bertanya, berperang itu apa? Hah? Dosa kecil atau dosa besar? Ini saling membunuh. Hah? Dosa besar. Bersama dengan itu dua kelompok ini masih disebut dua-duanya mukmin, dua kelompok dari kaum mukminin. Ini menunjukkan bahwa dosa besar tidak menyebabkan mereka kafir, masih dikatakan mukmin. Demikian pula di dalam hadits Abu Bakar riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idzal taqal muslimani bisayfayhima fal qatil wal maqtul finnar." Apabila dua orang muslim berjumpa membawa pedangnya, maka yang dibunuh dan terbunuh dua-duanya masuk neraka. Ya, ditanyakan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, yang membunuh wajar masuk neraka, tapi yang dibunuh kenapa dia bisa masuk neraka?" Kata Nabi, orang yang dibunuh tadi juga sudah semangat ingin membunuh saudaranya. Ya, cuma dia kalah saja. Ya, kan begitu. Andai kata dia menang, dia membunuh. Nah, jadi dua-duanya diancam masuk neraka. Tapi Nabi masih menyebutkan apa? Apabila dua orang muslim berjumpa dengan padanya, masih disebut apa? Masih disebut muslim. Ini menunjukkan itu ancaman masuk neraka, tapi bukan artinya mereka dikafirkan. Sebab orang yang berbuat dosa diancam masuk neraka. Karena itu orang yang bertauhid, muslim, mukmin, dia kadang masuk dalam neraka, disiksa sesuai dengan kadar dosanya. Kemudian dia dikeluarkan dari neraka. Inilah yang disebut syafaat untuk pelaku dosa besar. Pelaku dosa besar itu syafaatnya ada dua jenis. Ada pelaku dosa besar yang sudah dipastikan masuk ke dalam neraka. Harusnya dia masuk dalam neraka. Tapi dengan syafaat, akhirnya dia tidak masuk dalam neraka, langsung masuk ke dalam surga. Jelas ya? Kemudian yang kedua, syafaat untuk pelaku dosa besar, dia sudah masuk di dalam neraka. Kemudian dengan syafaat, ia dikeluarkan dari neraka. Karena itu datang dalam sejumlah hadits, ya, Allah memerintah untuk mengeluarkan mereka yang diberi syafaat, diperintah untuk dikeluarkan dari neraka. Orang yang di dalam hatinya ada keimanan sebesar bur, ya, sebesar syair, sebesar gandum, sebesar bur, sebesar tepung. Ada yang dikeluarkan dari neraka dan keimanan di dalam hatinya hanya sebesar darah. Darah ini bijian yang paling kecil yang dikenal oleh mereka di masa itu. Jelas ya? Ya. Jadi keimanan yang sangat kecil, dosa lebih besar. Diberi syafaat, dikeluarkan dari mana? Dari neraka. Iya. Jelas? Ini semuanya adalah dalil-dalil yang menunjukkan bahwa pelaku dosa besar tidak dikafirkan. Dan ada syafaat bagi orang yang berlaku dosa besar. Dan ini semua menunjukkan kepada kita pentingnya tauhid. Ingat ya, ini pelaku dosa besar mendapat syafaat. Siapa itu yang mendapat syafaat? Itu kalau tauhidnya, kalau akidahnya, keyakinannya lurus. Ya. Kalau keyakinannya asalnya tidak lurus, ya, dia bukan keyakinan yang menyebabkan keislamannya benar, maka ini tidak mungkin dia mendapatkan apa? Keutamaan ini. Jelas ya? Karena itulah sekali lagi dan selalu saya tegaskan pentingnya kita mempelajari keyakinan yang benar yang berasal dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, wala unzila atau wala unazzilu al-muhsina min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-jannata bi ihsanihi wala al-musii'a bi isaa'atihi an-nar. Ya, kata beliau, dan saya tidak memposisikan, ya, saya tidak memposisikan surga itu bagi orang yang berbuat baik, ya, dari umat Nabi Muhammad lantaran kebaikannya. Tidak pula orang yang berbuat jelek saya pastikan dia masuk neraka. Ini dari keyakinan ya. Ada orang yang berbuat taat, berbuat kebaikan, Masya Allah dia rajin sholat, akidahnya benar, ya, penuh dengan ibadah. Ya, tidak boleh seorang berkata, oh kamu penduduk surga. Ya. Ada yang berbuat maksiat, tidak boleh seorang berkata, oh kamu penduduk neraka. Dari mana dia memastikan untuk orang kamu masuk surga, masuk neraka? Ya. Jelas ya? Karena itulah seorang mukmin tidak memastikan. Ya, tidak memastikan. Namun orang yang berbuat baik diharapkan dia masuk surga. Orang yang berbuat jelek dikhawatirkan ia dari api neraka.
Kecuali kalau Allah dan Rasulnya telah memastikan. Seperti Nabi mengabarkan 10 orang sahabat dijamin masuk surga. Disebut nama-nama sahabat yang dipastikan masuk surga. Ini tidak ada masalah. Sebab itu pemastian dari Allah dan Rasulnya. Tapi kalau tidak ada ketentuan dari Allah dan Rasulnya, dari mana seseorang mengetahui ini masuk surga atau masuk neraka? Jelas ya? Karena itu pernah datang, atau Nabi pernah menghadiri sebuah jenazah, ada seorang perempuan berkata, sungguhnya si fulan ini penduduk surga. Maka Nabi berkata kepadanya, dari mana kamu tahu dia penduduk surga? Ya, beliau sangat marah dengan hal tersebut. Ini menunjukkan bahwa tidak boleh seorang itu memastikan siapapun, ya, dia penduduk surga atau penduduk neraka. Kecuali kalau dia kafir, mati di atas kekafiran, ini lain lagi masalahnya. Ya, tapi dia mukmin, ada yang berbuat baik, ada yang berbuat kejelekan, ada yang berbuat ketaatan, ada yang berbuat kemaksiatan. Ini tidak boleh ada yang memastikan dia masuk surga atau masuk apa? Masuk neraka. Jelas ya? Kemudian kata beliau, wa khalaqallahu al-khalqa ala ma alima wa arad. Allah menciptakan makhluk ya sesuai dengan apa yang dia ketahui dan apa yang dia kehendaki. Ini sudah kita bahas ya. Imam Syafi'i di sini balik lagi menjelaskan masalah takdir. Allah menciptakan makhluk sesuai dengan apa yang Allah ketahui dan apa yang Allah kehendaki. Perhatikan ya bahasanya. Ya, kita sebutkan bahwa semua yang ditakdirkan Allah mengetahuinya. Semua yang ditakdirkan Allah menghendakinya. Ini bahasa Imam Syafi'i. Sesuai dengan pengetahuan Allah dan kehendaknya. Wa kullun muyassarun lima khalaqallahu azza wa jal. Dan semuanya akan dimudahkan kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala ya menakdirkan ia dicipta untuknya. Kama jaa fil hadits, sebagaimana datang di dalam hadis, yaitu dari hadis Imran ibn Husain riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Imran berkata, "Ya Rasulullah, ya, fima ya'malul amilun?" Kalau begitu orang yang beramal untuk apa dia beramal? Kata Nabi, "Kullun muyassarun lima khuliqalah." Semuanya akan dimudahkan kepada apa yang dicipta untuknya. Ya, dia tidak tahu apa yang ditakdirkan. Iya. Karena dia tidak tahu apa yang ditakdirkan, dia beramal. Itulah ketentuan syariat. Ya, ditunjukkan kita jalan yang lurus, jalan yang salah. Ada Al-Quran menerangkan, Rasulullah menjelaskan. Ini semuanya supaya kita mengikuti jalan yang lurus, beramal. Ya, tidak ada yang tahu apa yang ditakdirkan. Nah, dari amalannya itu, inilah ia dimudahkan kepada takdirnya. Kalau memang dia takdirkan penduduk surga, kelihatan dia dimudahkan kepada amalan penduduk apa? Penduduk surga. Dia penduduk neraka, dia dimudahkan kepada amalan penduduk neraka. Jelas ya? Baik. Kata Asy-Syafi'i, wa unsidu, dan saya mengucapkan bain syair, khalaqtal ibada ala ma alimta wa fil ilmi yajri al fata wal musin ala dha mananta wa hada khadalta wa hada a'anta wa da lam tu'in faminhum syaqiyyun wa minhum sa'idun wa minhum qabihun wa minhum hasan. Kata Syafi'i, engkau menciptakan hamba sesuai dengan ilmumu, sesuai dengan apa yang engkau ketahui. Pada ilmumu lah seluruh anak muda dan orang yang sudah berumur berjalan. Jadi semuanya tidak keluar dari pengetahuan Allah, dari ilmu Allah. Terhadap yang sana engkau beri nikmat. Terhadap orang yang lainnya engkau hinakan. Ini yang ini engkau membantunya, yang sana engkau tidak membantunya. Di antara mereka ada yang berugi, di antara mereka ada yang beruntung. Di antara mereka ada yang baik ada yang jelek rupanya, dan di antara mereka ada yang baik rupanya. Semuanya sudah sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini masih kelanjutan dari Imam Syafi'i. Beliau menguraikan tentang masalah takdir. Baik. Kemudian kata Imam Syafi'i rahimahullah, selesai sudah ya. Beliau berpindah sekarang ke pembahasan lain. Ya, sekarang beliau akan menguraikan tentang kedudukan as-salaf as-salih dan kedudukan para sahabat. Ya, kata beliau, wa a'rifu haqqas salafi as-salih alladziina ikhtarahum Allah Ta'ala li suhbati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa aqudu bi fadailihim wa amsiku amma syajara bainahum kabirihim wa sagirihim. Kata beliau, dan saya mengenal hak para as-salaf as-salih. Kata as-salaf itu artinya pendahulu. Ya, kata as-salaf itu artinya pendahulu. Ya. Siapa yang mendahului kita dari kakek dan nenek moyang kita yang sudah meninggal, itu disebut as-salaf. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut dirinya sebagai salaf. Kata beliau kepada Fatimah, ittaqillaha wasbiri fa innahu ni'mas salaf ana laki. Wahai Fatimah, bertakwalah engkau kepada Allah dan bersabarlah.
Sesungguhnya sebaik-baik salaf bagi kamu adalah saya. Iya. Jadi Nabi menyebut dirinya sebagai apa? Sebagai as-salaf. Ya, jadi siapa yang bernisbat kepada Nabi, dia mengatakan dirinya salafi, ini nisbat kepada apa? Kepada mengikuti jalan beliau. Mengikuti kepada jalan beliau. Dan nisbat salafi ini, kalimat salafi, ini penisbatan yang sudah lama. Ya. Ada di dalam buku-buku rawi yang memuat tentang nisbat-nisbat rawi. Disebutkan oleh As-Sam'ani bahwa nisbat salafi ini nisbat kepada orang yang mengikuti jalan as-salaf. Mengikuti jalan as-salaf. Karena itu kata Syekhul Islam di dalam Majmu'ul Fatawa di jilid 4 halaman 149, kata beliau, la aiba ala man adhara madhhab as-salaf wa intasaba ilayhi wa ataza ilayhi bal yajibu qabulu dhalika bil ittifaq fa inna madhhab as-salafi la yakunu illa haqqan. Kata beliau, tidak ada aib bagi orang yang menampakkan jalan as-salaf, bernisbat kepadanya, ya, merujuk kepadanya, karena bahkan wajib menerima jalan salaf itu menurut kesepakatan, karena jalan as-salaf tiada lain kecuali kebenaran. Jelas ya? Maka kata as-salaf ini istilah, ya, dan penggunaan istilahnya dia bermakna umum dan bermakna khusus. Mana khususnya kalau dikatakan as-salaf, itu artinya 3 generasi pertama. Para sahabat, para tabi'in dan apa? Tabi'ut tabi'in. Ya, ini banyak digunakan. Dan makna yang kedua dari makna salaf adalah makna umum. Siapa saja yang mengikuti 3 generasi pertama dari para imam setelahnya, maka mereka dikatakan dari as-salaf juga. Dari as-salaf yang telah mendahului. Baik. Jelas ya? Ini yang disebut dengan as-salaf. Jadi Syafi'i berkata, saya mengetahui hak para as-salaf as-salih. Yaitu para sahabat yang beliau maksud di sini. Karena beliau terangkan para sahabat. Dan sahabat itu disebut sebagai as-salaf as-salih. Alladzina ikhtarahumullahu ta'ala li suhbati nabiyhi. Ya Allah memilih mereka untuk menemani, ya, bersahabat dengan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah manusia yang terpilih untuk menjadi rasul. Para sahabat juga adalah manusia yang terpilih untuk mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka semuanya adalah pilihan. Dan ini diterangkan di dalam hadits Rasulullah. Kata Syafi'i, wa akhudhu bi fadailihim. Ya, kata Syafi'i, dan aku, ya, memegang keutamaan mereka. Keutamaan para sahabat sangatlah banyak. Buku-buku yang ditulis tentang keutamaan para sahabat berjilid-jilid. Iya. Tentang Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali saja, ya, bukunya berapa jilid? Apalagi seluruh sahabat. Tentang keutamaan mereka. Wa amsiku amma syajara bainahum. Dan kata Imam Syafi'i, aku menahan diri dari kejadian yang mereka bertikai di dalamnya. Apakah orang yang besar di antara para sahabat maupun yang kecilnya. Ya. Jadi sepanjang itu pertikaian, kalau misalnya ada pertikaian di kalangan para sahabat, kata Syafi'i, saya menahan diri darinya. Ya. Menahan diri darinya. Kenapa? Fatilka dima'un tahharallahu yadayya minha. Fala uridu an ukhallita lisani. Kata beliau, itu adalah darah-darah. Allah telah membebaskan, telah mensucikan tanganku, tidak terlibat di dalamnya. Maka kata Imam Syafi'i, saya tidak ingin mengotori lisanku dengan hal tersebut. Ya, jelas ya? Karena itulah kewajiban kita, kalau ada kejadian di kalangan para sahabat, misalnya terjadi peperangan antara Ali dan Muawiyah, antara Aisyah dengan Ali dan seterusnya, ya harusnya kita jangan ikut-ikut dalamnya, memberi komentar. Ya, semua dari para sahabat mulia, punya keutamaan. Mereka yang masuk di dalam pertikaian berijtihad. Mereka benar dapat 2 pahala, salah dapat 1 pahala. Kalau kita apa? Ikut di dalamnya, itu namanya dapat 2 kali dosa. Ya. Bukan dapat pahala, tapi dapat 2 kali apa? 2 kali dosa. Yang pertama, dia masuk dalam hal yang tidak mempunyai ilmu. Kemudian yang kedua, dia membicarakan kejelekan para sahabat. Jelas ya? Dan ini tidak diperbolehkan. Karena itu hendaknya kita selalu menahan diri. Kata beliau, wa atawallahum wa astaghfiru lahum wa li ahli al-jamal was-siffin al-qatilin wal-maqtulin wa jami'a ashabi Rasulillah ajma'in. Kata Imam Syafi'i, maka saya memberikan loyalitas kepada seluruh para sahabat, yaitu saya cinta kepada seluruh para sahabat. Saya memohonkan ampun untuk seluruh para sahabat. Apakah itu yang hadir di perang Jamal, yang hadir di perang Siffin, yang terbunuh maupun yang membunuh,
dan seluruh para sahabat, saya doakan ampun untuk mereka semuanya dan saya cinta kepada mereka semua. Jelas ya? So mereka adalah sahabat Nabi. Sekali lagi kalau ada pertikaian di kalangan mereka, maka itu karena ijtihad. Kalaupun itu kesalahan mereka itu sudah terkubur di dalam lautan kebaikan mereka. Ya, kalaupun kita ikut-ikutan, maka ini namanya dosa bagi kita. Jelas ya? Ya, ini adalah prinsip yang sangat agung diterangkan oleh Imam Syafi'i tentang wajibnya kita memuliakan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, waktu sudah habis ya. Ini kelihatannya pada asar masih dilanjutkan sedikit materi. Ya, mudah-mudahan masih ada waktu untuk tanya jawab karena waktunya hanya sampai jam 5. Karena itu sekali lagi saya harapkan jangan bertanya kecuali sesuai dengan materi saya. Karena waktunya ringkas. Ya. Baik. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.